Tulungagung tanam bawang merah di musim penghujan untuk lahan persawahan rata-rata adalah di tengah-tengah lahan padi. Seperti tanaman bawang merah yang sudah kita panen 2 hari yang lalu, ini juga ada di tengah-tengah lahan persawahan padi. Makanya perlu penyoletan yang sangat dalam serta resiko air yang cukup banyak yang menggenang di saluran air. Namun ini bukan masalah, tapi ini adalah sebuah tantangan untuk bagaimana kita menjadikan tanaman kita bisa panen dengan bagus. Simak video review dari tanaman kita dari kecil sampai panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak Mbak Yutani. Kita sudah selesai dalam tanam bawang merah, sudah bisa kita panen dan alhamdulillah dengan hasil yang memuaskan bagi saya. Entah untuk yang senior-senior atau yang lain, bawang merah seperti itu masuk bagus atau tidak, tapi untuk saya pribadi sudah lumayan lah, sudah bagi saya sangat-sangatlah bagus. Tanaman ini berada di tengah lahan persawahan padi, yang mana pada musim penghujan seperti ini bisa kita tanami karena memang kita melakukan penyoletan yang cukup dalam. Dulu pembuatan bedengan ini membutuhkan jarak saluran sedalam 2 solet, sehingga memang cukup dalam. Agar apa? Agar bedengan bisa lebih tinggi dari lahan persawahan padi, sehingga air bisa agak jauh jaraknya dengan tanaman bawang merah. Ini adalah sebuah tantangan bagi kita sebagai petani bawang merah, khususnya petani di Tulungagung yang menanam bawang merah di lahan persawahan padi. Bagi kakak Mbak Yu yang pernah mempraktekkan menanam bawang merah di lahan sawah padi, pengalaman seperti ini mungkin sudah biasa dilakukan ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan review ataupun membahas ulang dari proses tanam bawang merah kita sehingga bisa panen hingga saat ini. Ini adalah pengambilan video pada beberapa hari sebelum kita melakukan tanam. Dulu di awal tanam kita memasang mulsa, khususnya untuk musim penghujan seperti ini. Gunanya apa? Untuk bagaimana menjadikan tanaman kita tetap hangat. Cuaca ekstrim musim penghujan sangatlah rawan untuk tanaman bawang merah. Alhamdulillah tanaman bisa brol pada usia 5 hari setelah tanam. Terlihat tanaman bisa tumbuh dengan bagus dan tidak ada yang bermasalah. Nah, ini adalah tanaman di usia sekitar 1 mingguan. Nah, memang kondisi tanaman agak kurang besar di daunnya, namun ini bukan sebuah masalah, bisa kita atasi dengan cara apa? Kita masukkan nutrisi lewat daun. Waktu itu di usia 10 hari sudah saya mulai masukkan yang namanya kalsium serta silika yang berasal dari rendaman semen, serta juga melakukan mix dengan MKP pada usia mulai 2 minggu atau 14 hari setelah tanam. Saya campur dengan silika itu, rendaman semen. Nah, 2 minggu setelah sudah tumbuh, 2 minggu setelah tanam, ternyata ada serangan ulat. Karena kita berada di tengah-tengah lahan persawahan yang waktu itu belum ditanami dan masih dalam wujud singgang atau bekas tanaman padi, yang mana di sana banyak sekali kaper yang bersembunyi di sana dan kemudian menular ke tanaman bawang merah kita. Kata orang di musim penghujan ulat tidak akan banyak yang menyerang tanaman, namun
untuk khusus daerah Suwaluh dan sekitarnya banyak sekali serangan ulat, bahkan tetangga saya itu harus melakukan bridel daunnya, buruh nih bridel daun karena memang sangat parah yang namanya serangan ulat. Namun kemarin tidak sempat saya melakukan pemritilan daun yang terserang ulat, namun saya aplikasikan beberapa insektisida yang mana alhamdulillah cukup efektif untuk menekan laju serangan dari hama ulat geraya. Pada saat itu kita mengaplikasikan bahan aktif Cyantranilyprol yang merupakan racun saraf dengan Lufenuron yang merupakan racun pertumbuhan. Kita mengambil dari merek Minecto Extra itu, terus kemudian kita rolling juga dengan Gordon dengan bahan aktif Chlorfenapir yang merupakan racun pernapasan. Jadi ada 3 kombinasi jenis insek, yakni saraf, pertumbuhan, dan pernapasan, sehingga dengan pengaplikasian 3 jenis racun ini cukup dan sangat efektif sekali dalam mengurangi serangan dari ulat geraya. Namun efeknya cukup lumayan, sempat tanaman kita agak macet karena ada serangan ini, daun banyak yang putih-putih pucuknya karena dimakan ulat. Namun di usia sudah mulai ke 18 mulai agak berkurang. Nah, karena kondisi serangan ini akhirnya pemupukan saya agak mundur. Rencananya kalau saya standarnya 12 hari setelah tanam itu sudah saya pupuk, namun karena menunggu redanya serangan ulat akhirnya mundur sampai ke 18 hari. Setelah itu kita pupuk di 18 hari. Nah, setelah pemupukan kita langsung lakukan pengucuran biar apa? Pupuk biar segera terserap ke dalam. Lah, dalam pemupukan kita mengaplikasikan pupuk yang minim nitrogen yang seperti sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kita masukkan seperti biofosfat untuk pemupukan pertama, saya mix dengan K-nitro dengan unsur N 10% sama K 40% serta Vigo Amino sebagai booster atau pendorong ataupun juga memudahkan penyerapan nutrisi oleh tanaman karena di dalamnya mengandung asam amino serta asam humat sebagai pembenah tanah. Dan karena ini memang musim penghujan, wajib bagi kita untuk melakukan pemberian kapur karena memang walaupun toh di dasaran sudah kita kasih dolomit, tetapi karena kondisi hujan yang cukup ekstrim makanya perlu pengapuran. Jadi sebelum saya pemupukan pertama tadi ya, saya kasih kapur bangunan di setiap lubang dari calon tempat saya memberikan pupuk. Jadi 2 hari sebelumnya saya masukkan kapur, 2 hari berikutnya saya kasih pupuk pertama. Alhamdulillah setelah itu pertumbuhan cepat sekali, terlihat daunnya sudah langsung tumbuh. Namun karena kondisi nutrisi yang kita masukkan agak kurang nitrogen sehingga daunnya kurang banyak, kata orang kurang banyak, tidak besar, tidak tinggi, magak lah. Namun itu yang saya harapkan karena memang di musim penghujan seperti ini yang dibutuhkan adalah kondisi daun yang sehat serta tidak terlalu vigor. Nah, dalam kondisi yang sudah sehat ini akhirnya umbi segera terbentuk di usia 30 hari setelah tanam. Ini di luar ekspektasi saya, di luar harapan saya sebenarnya. 30 itu sudah mentol itu. Namun apa boleh buat, tidak masalah. Karena musim penghujan biasanya umur agak maju itu ya. Jadi 30 hari itu sudah mulai mentol itu yang namanya umbi itu. Ya tidak masalah, yang penting kita terus genjot dengan nutrisi untuk generatif. Nah, pada fase generatif inilah kemudian kita masukkan nutrisi lewat daun yang waktu itu saya masukkan KNO3 untuk memacu
pembentukan umbi serta perbanyakan anakan, serta untuk menyuplai kebutuhan kalium dan nitrogen dalam jumlah kecil sehingga tanaman bisa segar dan kokoh. Namun kita juga tak lupa juga memasukkan yang namanya pupuk kedua di usia 32, itu kita masukkan Vertipos serta kalium dalam bentuk pupuk ZK, yaitu kalium sulfat. Nah, dua kombinasi ini adalah untuk memacu dan mempercepat proses pengisian umbi. Untuk membantu proses pengisian umbi dari pupuk yang sudah kita taburkan, kita memakai pupuk dari daun, yaitu kombinasi antara MKP, SOP, Merauke serta booster buah buatan sendiri dari kelompok paguyuban petani bawang merah Tulungagung. 3 kombinasi booster buah ini mampu membantu sekali dalam proses pengisian. Hingga di usia 50 saya baru stop pemberian nutrisi ataupun booster buah ini. Terkait masalah fungi, termasuk saya fungi tidak terlalu banyak habisnya, karena sejak kecil kita sudah masukkan yang namanya pencegahan dari serangan jamur atau fungi. Jadi kita masukkan kalsium, kita campur dengan kemarin tuh soda kue, itu sangat efektif sekali dalam menekan dari potensi serangan jamur. Jamur ketika kena daun atau spora jamur itu kena daun, kita hajar dengan kalsium sama soda kue, spora ataupun bakal jamur itu langsung tewas, tidak bisa berkembang. Terus kita aplikasikan secara rutin sehingga bisa aman dan selamat. Walaupun tetap ada serangan, cuma serangan itu ya dikit-dikit, dan ketika kita aplikasikan fungisida bisa segera selesai. Untuk fungisidanya kita memakai Mancozeb serta chlorothalonil untuk yang fungisida kontak. Untuk fungisida sistemik saya memakai Sinabintop yang mana berbahan aktif azoxystrobin dan difenoconazole, serta saya mix dan saya rolling dengan Cabriotop dengan bahan aktif metiram dengan pirakloostrobin. Pirakloostrobin itu satu golongan dengan yang tadi azoxystrobin. Jadi dengan aplikasi fungisida ada berapa tadi? 4 itu saya sudah bisa mengatasi serangan dan akhirnya alhamdulillah selamat dan bisa panen dalam kondisi yang seperti itu umbinya. Bagi saya sudah cukup dan sangat bagus untuk ukuran saya pribadi, entah untuk Kakang Bayu yang lain. Seperti itu gambaran singkat dari tanam bawang merah saya pada kesempatan tanam awal akhir tahun ini dan panen di akhir tahun ini. Semoga ini bisa bermanfaat dan barokah, menjadi rezeki yang berguna bagi kita semua dan bisa menjadi pelajaran apa yang sudah saya lakukan. Kalaupun ada yang bagus bisa diambil pelajaran, kalaupun sekiranya tidak cocok ya lemparkan aja ilmunya, tidak usah diambil, nggak masalah. Ini cuma sekedar pengalaman, bukan teori ya. Ini adalah pengalaman saya. Mungkin pengalaman saya dengan pengalaman Kakak Bayu yang lain beda, mungkin teorinya beda, ataupun juga cara menangani bawang merah beda. Tidak masalah, perbedaan adalah rahmat. Yang penting kita terus melakukan diskusi dan terus belajar, jangan sampai kita merasa hebat, dan terus sharing biar pengalaman semakin nambah. Ketoke putih tapi lele wis dijebol abang. Apa meneh wis kenaan angin. Sekian dulu review tanaman bawang merah kita pada kesempatan kali ini. Mungkin ada kurang dan lebihnya, saya secara pribadi mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.